Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Hakiki, NIM 2303211001043. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korespondensi mengenai preferensi mahasiswa dalam memilih lokasi untuk mengerjakan tugas. Pilihannya itu ada di kos, kafe, ataupun kampus. Nah, di latar belakang kali ini, dalam era digital yang semakin berkembang, mahasiswa memiliki berbagai pilihan tempat untuk mengerjakan tugas kuliah. Nah, tempat-tempat seperti kos, kafe, dan juga kampus sering menjadi pilihan utama. Pilihan ini bukan hanya didasari oleh faktor praktis seperti aksesibilitas, kenyamanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti suasana, tingkat konsentrasi, dan juga fasilitas yang tersedia. Nah, berikut ada rumusan, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama, rumusannya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih lokasi untuk mengerjakan tugas. Untuk tujuan kali ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam memilih lokasi untuk mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya untuk manfaatnya, untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam memilih lokasi yang optimal untuk mengerjakan tugas, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas belajar. Nah, di tinjauan pustaka, eh, analisis korespondensi adalah metode statistik multivariat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kategoris. Nah, teknik ini menghasilkan visualisasi data dalam bentuk plot dua dimensi, di mana kategori-kategori dari variabel yang dibandingkan diwakili oleh titik-titik. Jarak antara titik-titik ini mencerminkan kekuatan hubungan di antara kategori-kategori tersebut. Selanjutnya, eh, untuk penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan analisis korespondensi di bidang pendidikan dan juga pemasaran telah memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan preferensi pengguna. Misalnya, penelitian oleh Smith dan Grid 2020 menggunakan analisis korespondensi untuk menganalisis preferensi konsumen terhadap merek kopi. Nah, pada metode penelitian kali ini, untuk penelitian ini menggunakan metode analisis korespondensi. Analisis korespondensi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara dua variabel kategorikal dalam penelitian ini. Variabel kategorikal yang digunakan adalah preferensi lokasi, yaitu ada kos, kafe, dan juga kampus, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi, misalnya tingkat kebisingan, akses internet, dan juga kenyamanan. Nah, data dikumpulkan melalui survei kepada mahasiswa, kuesioner berisi pertanyaan terkait preferensi lokasi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan software SPSS. Nah, pada hasil penelitian ini dapat dilihat di jenis kelamin yang paling banyak mengisi adalah laki-laki, yaitu mendapat nilai 54,1% dan juga perempuan 45,9%. Nah, ini adalah data-data dari link kuesioner. Selanjutnya pada hasil penelitian. Nah, pada tempat 3 ini cenderung dipilih untuk sebagian besar atribut ketersediaan fasilitas, kecepatan Wi-Fi, dan juga kemudian berinteraksi dengan teman, yang menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan pilihan yang lengkap bagi responden. Namun, tempat satu lebih disukai jika mempertimbangkan harga dan juga memiliki daya tarik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Tempat 2 secara keseluruhan kurang disukai tetapi menonjol bagi mereka yang mencari kecepatan Wi-Fi sedang dan juga kemudian berinteraksi. Baik, selanjutnya yaitu di hasil penelitian. Dapat dilihat di sini ada row profile dan juga kolom profile. Harga terdapat nilai tertinggi pada kolom 0,605 menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap tempat mengerjakan tugas. Lalu pada ketersediaan fasilitas, nilai tertinggi di kolom 2 1.000. Nah, ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas sangat penting untuk tempat mengerjakan tugas. Lalu di suasana yang mendukung konsentrasi. Nilai tertinggi di kolom 0,442 di sini ya teman-teman. Nah, ini menggambarkan bahwa suasana yang mendukung konsentrasi juga sangat penting pada penelitian kali ini. Lalu pada kecepatan Wi-Fi, nilai tertinggi di kolom 21.000 menunjukkan bahwa kecepatan Wi-Fi menjadi faktor utama. Selanjutnya, di kemudahan berinteraksi dengan teman.
Nilai tertinggi berada di kolom 2, 0474 yang menunjukkan bahwa infrastruktur juga berperan penting namun tidak sekuat fasilitas dan juga WiFi. Selanjutnya di tabel summary, tabel ringkasan ini menunjukkan bahwa dimensi pertama dari analisis memiliki nilai singular sebesar 0,312 di sini teman-teman, yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap data yang dianalisis. Inertia sebesar 0,079. Ini mencerminkan seberapa banyak variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh dimensi ini. Nah, hasil Chi-square mendapat nilai 124,05 dengan 8 derajat kebebasan, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel yang dianalisis. Nilai signifikan p-value sebesar 0,0002 menegaskan bahwa hasil tersebut sangat signifikan. Selanjutnya pada tabel overview raw points dan juga overview column points. Nah, di sini dapat dilihat tabel memberikan gambaran tentang kontribusi atribut dan juga lokasi tempat mengerjakan tugas dalam analisis. Dalam overview raw points, atribut harga memiliki nilai massa terendah min 0,02000. Nah, dan juga kontribusi yang kecil. Dalam overview column points, lokasi tempat mengerjakan tugas 1 memiliki nilai massa tertinggi 0,363. Selanjutnya pada hasil penelitian, diagram di atas menggambarkan hubungan antara atribut dan juga lokasi tempat mengerjakan tugas dalam dua dimensi. Pada sumbu horizontal, atribut ketersediaan fasilitas dan juga suasana yang mendukung terletak di bagian positif, menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan lokasi. Di sisi lain, atribut harga berada pada posisi negatif, menandakan bahwa faktor ini kurang berkontribusi terhadap preferensi lokasi. Nah, sementara itu pada sumbu vertikal dimensi 2, atribut kemudian berinteraksi dengan teman dan juga kecepatan WiFi juga berada kuadran positif, menunjukkan bahwa kedua faktor ini sangatlah penting bagi penggunaan dan juga menentukan tempat yang ideal untuk belajar. Nah, di kesimpulan dapat disimpulkan bahwa preferensi mahasiswa dalam memilih lokasi untuk mengerjakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kebisingan, akses internet, dan juga kenyamanan. Mahasiswa yang lebih menyukai kos cenderung menghargai privasi dan juga fleksibilitas, sedangkan mahasiswa yang menyukai kafe lebih memilih suasana yang santai dan tempat untuk bersosialisasi. Untuk di kampus sendiri, di sisi lain menawarkan akses langsung ke sumber daya dan juga lingkungan akademik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.